Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputu Ayu Pertami Damayanti, NIM 2011011006. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas MPK Agama Hindu LKM 3 mengenai manusia Hindu dan Pancasrada. Soal yang pertama, konsep Hindu menyatakan bahwa manusia terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani. Jasmaninya adalah badan tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang abadi, kekal, yang disebut dengan Atman. Jelaskan maksud perbedaan kedua unsur itu. Perbedaan dari jasmani dan rohani atau Atman ialah: yang pertama, jasmani merupakan bagian dari stula sarira atau badan kasar yang dapat terlihat oleh mata, sedangkan rohani atau Atman merupakan roh yang berada dalam tubuh manusia yang tidak dapat terlihat. Yang kedua, badan kasar atau jasmani sifatnya dapat hancur oleh waktu, sedangkan Atman bersifat kekal. Yang kedua, jelaskan tujuan hidup manusia menurut Hindu. Tujuan hidup manusia dalam Hindu ialah mencapai moksa. Untuk itu, moksa dapat dicapai dengan menjalankan catur marga yoga yang terdiri dari yang pertama yakni bhakti marga atau bhakti yoga, yang kedua karma marga atau karma yoga, yang ketiga jnana marga atau jnana yoga, dan yang keempat yoga marga atau raja yoga. Soal ketiga, tugas dan kewajiban manusia sebagai umat Hindu. Karena agama Hindu mengajarkan kewajiban moral pengabdian negara yang disebut dengan Dharma Negara dan kewajiban moral mengamalkan ajaran agamanya atau yang disebut Dharma Agama, di mana Dharma Negara merupakan kita sebagai umat Hindu harus patuh kepada konstitusi serta berupaya membudayakan nilai-nilai negara sebagai pandangan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Dharma Agama ialah ajaran agama secara benar dan utuh tanpa kepentingan yang bersifat eksklusif. Apapun bentuk kepercayaan yang ingin ia peluk oleh penganut agama, aku perlakukan kepercayaan mereka sama supaya teguh dan sejahtera. Yang keempat, dalam Bhagavad Gita, di antara beribu-ribu manusia hanya segelintir orang yang berjuang untuk kesempurnaan. Dan di antara yang berjuang dan sukses belum tentu seorang pun mengenalku secara benar. Apa makna sloka Bhagavad Gita di atas? Artinya, tidak banyak orang yang benar-benar sujud bakti kepadanya secara lahir dan batin atau secara total, karena biasanya manusia itu lupa mengapa ia dilahirkan di dunia ini. Manusia kemudian tenggelam dalam ilusi sang maya, dan begitu ia sadar, maka terasa perjuangannya menuju Tuhan menjadi sulit. Tetapi secara perlahan dan pasti, bila didasari serada dan bakti yang kuat, maka betapapun sulitnya perjalanan Tuhan akan menuntun dengan baik dan suatu saat pasti akan sampai ke tujuan yang abadi ini. Soal kelima, arta merupakan kebutuhan pokok manusia. Arta dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok, kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, dan kebutuhan psikologis lainnya. Dan semua aktivitas keagamaan pun tidak lepas dari kebutuhan arta ini. Jelaskan menurut Anda bagaimana konsep harta ini hubungannya untuk mencapai moksa. Menurut saya, konsep harta berhubungan dengan tujuan umat Hindu, yakni mencapai moksa, dengan cara menerapkan konsep catur purusarta yang merupakan 4 kekuatan atau dasar kehidupan menuju kebahagiaan, yaitu dharma, arta, kama, dan moksa. Urutan-urutan ini merupakan tahapan-tahapan yang tidak boleh ditukar balik karena mengandung keyakinan bahwa tiada arta yang diperoleh tanpa melalui dharma, tiada kama diperoleh tanpa melalui arta, dan tiada moksa yang bisa dicapai tanpa melalui dharma, arta, dan kama. Soal nomor 6, jelaskan satu contoh komponen Pancasrada. Salah satu komponen dari Pancasrada menurut Hindu ialah Brahman. Brahman adalah keyakinan terhadap keberadaan Tuhan dengan segala sifat-sifat kemahakuasaannya. Tuhan disebut juga Sang Yang Widi.
Dalam agama Hindu diajarkan tentang hanya satu Tuhan, tetapi para arif bijaksana memberi nama Tuhan banyak sesuai dengan fungsinya. Soal nomor 7, Brahman artinya umat Hindu percaya dan yakin akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Berikan contoh pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Brahman yang berarti percaya dengan adanya Tuhan. Hindu meyakini bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun benda mati, itu bersumber dari penguasa tertinggi, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Beberapa contoh penerapan Brahman dalam kehidupan sehari-hari ialah sembahyang, yang kedua mengaturkan banten, yang ketiga melaksanakan upacara, dan yang keempat merayakan hari suci. Soal ke-8, jelaskan dan beri contoh Atman, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa ada percikan-percikan ketuhanan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk hidup yang disebut Atman. Dalam konsep Hindu, bahwa segala ciptaan Tuhan adalah berasal dari diri beliau dan nanti pada saatnya atau pralaya akan kembali kepada beliau. Segala ciptaan di alam ini adalah sebagai visualisasi keberadaan Tuhan. Segala makhluk hidup memiliki percikan-percikan partikel ketuhanan yang disebut dengan Atman. Jadi pada dasarnya Atman itu adalah suci karena bersumber dari partikel Tuhan, hanya saja karena bersentuhan dengan material atau badan atau jasad makhluk hidup dan perilaku atau karma, maka kesucian tersebut terselubung dan dibungkus oleh karma wasana dan suksma sarira atau badan halus. Sebutkan sloka dalam kitab suci Hindu yang menyatakan bahwa karma pala itu adalah salah satu serada yang penting dalam agama Hindu. Karmani evadikaraste ma palesu kadacana ma karma palabur ma te sango stef akarmani. Artinya engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas hasil perbuatan. Jangan menganggap dirimu sebagai penyebab hasil kegiatanmu dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melakukan kewajibanmu. Soal nomor 10, bagaimana dengan konsep Punarbawa, artinya umat Hindu percaya dan yakin bahwa setiap manusia akan mengalami kelahiran kembali, padahal kita tidak pernah ingat kelahiran yang dulu. Hukum karma tidaklah berpengaruh pada kehidupan di dunia ini, akan tetapi juga di akhirat. Punarbawa sangatlah tergantung dari subha-asubha karma, atau perbuatan baik dan buruk seseorang. Perbuatan baik mungkin saja menyebabkan seseorang bisa masuk surga, akan tetapi tujuan umat Hindu bukanlah surga, melainkan moksa. Kalau mencapai surga, maka jiwa orang itu akan lahir kembali secara berulang-ulang dan terus mengembara dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Pengembaraan jiwa itu berjalan sesuai dengan karma yang telah dilakukannya pada kehidupan terdahulunya. Apabila manusia telah menjalankan ajaran agama atau ajaran dharma dengan baik dan selalu berbuat, berpikir, dan berkata yang baik, maka manusia itu akan dapat mencapai moksa. Jika moksa sudah dapat tercapai, maka manusia itu tidak akan terlahir kembali, dengan kata lain tidak mengalami punarbawa lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.